Pada zaman dahulu, di puncak Gunung Tanggamus tinggal menyendiri seorang putri bernama Putri Betik Hati. Ia sangat cantik dan rupawan, sehingga banyak raja-raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi selalu ditolak. Di antara raja yang ingin meminangnya adalah Raja Dimego dari negeri Skalabrak di puncak Gunung Sekincau. Sekuat daya Baginda berusaha mendapatkan sang putri. Raja Dimego memerintah sang hulu balang ke puncak Tanggamus menemui sang putri. Raja Dimego duduk di singgasana memanggil hulu balang. Aku ingin menjadikan Putri Betik Hati sebagai permaisuriku. Bawalah hadiah emas dan permata untuknya. Baik, tuanku. Hamba akan segera berangkat. Hati-hati, perjalanan ke puncak Tanggamus tidaklah mudah. Kembalilah sebelum purnama terbit. Aku ingin mendengar jawaban sang Putri Betik Hati. Hamba mengerti, tuanku. Pada awal perjalanan, mereka tidak menemui kesulitan. Saat hendak mendaki Gunung Tanggamus, mereka mulai menghadapi rintangan semak belukar yang lebat. Para prajurit bekerja keras menebas semak dan belukar. Hulu balang memimpin rombongan melalui hutan lebat. Malam tiba. Sudah malam. Kita harus istirahat. Pelayan, kita istirahat di sini saja. Baiklah. Mereka beristirahat hanya untuk makan, lalu mereka bergerak lagi. Tiba-tiba, seekor harimau datang. Para pelayan mundur ketakutan. Para prajurit bersiaga dengan senjata. Kami di sini diutus oleh Raja Dimego untuk menemui Putri Betik Hati. Setelah mendengar itu, harimau tersebut langsung pergi. Kemudian, ular piton raksasa menghadang, dan hulu balang menghindari serangan tersebut. Ular tersebut menatap saja dan menghilang. Di depan ada gubuk. Mari kita beristirahat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gubuk. Hulu balang memerintahkan kepada para pelayan dan pengawal untuk beristirahat di sana. Muncul sosok wanita berjubah hitam bersuara lembut. Jika kalian ingin menemui putri, pergilah ke arah selatan saat fajar naik. Setelah berbicara, wanita menghilang dengan sekejap. Ia segera membangunkan anggota rombongan agar bersiap-siap bergerak lagi. Saat pagi hari, rombongan tiba di istana megah Putri Betik Hati menyambut mereka. Kami diutus oleh Raja Dimego untuk meminang Tuan Putri dan membawa hadiah ini. Hadiahnya belum cukup jika benar Raja Putri itu. Kau pernah berjabatan emas dari puncak Tanggamus hingga puncak Sekincau. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Tuan Raja. Terima kasih. Di negeri Skalabrak, Raja Dimego memerintahkan pengumpulan emas dan pembangunan jembatan. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik, tuanku. Hamba akan menyelesaikannya. Hulu balang memerintahkan para pengawal mengambil harta rakyat secara paksa. Rakyat dipaksa bekerja keras siang dan malam. Kita hanya punya alat bertani dan sedikit simpanan. Itu juga harus diserahkan. Untuk apa jembatan emas? Apa gunanya bagi kami yang hidup pas-pasan? Ini bukan cinta, ini keserakahan. Kami dirampas untuk kehendak seorang raja. Jangan membantah, ini perintah langsung dari kerajaan. Berikan. Jangan! Berikan. Jangan! Berikan. Jangan! Berikan. Hulu balang kembali ke Putri Betik Hati. Meminta telah selesai. Segeralah bersiap dan ikut ke negeri kami. Sebelum aku bertanya, aku meminta semua segala-segala dari Pura Nadi Putra Mahkota. Hulu balang terkejut mendengar permintaan itu, tetapi ia tidak dapat mengelaknya. Hulu balang kembali ke negerinya dan menyampaikan permintaan Tuan Putri kepada raja. Tuan Putri tidak puas dengan jembatan emas. Dia meminta darah segar nadi dari Putra Mahkota.
Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik, Tuanku. Hamba akan menyelesaikannya. Di malam hari, Raja Nimego memasuki kamar putranya yang berusia 10 tahun. Ayah harus melakukan ini demi putri betik hati. Aku tidak mengerti. Apakah ini demi kerajaan? Iya anakku, ayah harus melakukan ini agar ia menjadi permaisuriku. Ia memotong nadi putranya dan mengumpulkan darah ke dalam piala emas, lalu berangkat ke Tanggamus. Aku membawa piala emas berisi darah sesuai dengan permintaanmu. Aku sudah sudi untuk mengorbankan demi seorang wanita. Kau tega merampas harta rakyatmu dan membunuh anakmu sendiri. Putri betik hati seketika lenyap begitu saja. Raja Nimego sangat kecewa. Ia pun tidak kembali ke negerinya. Ia menjadi seorang petapa di hutan itu. Jembatan emas masih tetap melintang, dan sampai kini dari kejauhan masih sering tampak pelangi melintang dari puncak Sekincau sampai ke puncak Tanggamus.